Virginia, selamat malam waktu Indonesia. Bagaimana perkembangan perundingan batas utang Amerika Serikat ini? Ya, Oki dan pemirsa TVRI, setelah pertemuan kedua antara Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin Kongres AS pada Selasa pekan ini, kedua kubu mulai lebih optimistis kalau mereka akan bisa menemukan titik tengah dari kebuntuan untuk menaikkan batas utang Amerika Serikat. Negosiasi intensif yang dilakukan perwakilan dipilih dari masing-masing kubu, dan ini sedikit flashback. Untuk menaikkan batas utang AS butuh persetujuan Kongres AS yang saat ini dipimpin oleh partai oposisi, Partai Republik, yang mana mereka itu meminta jika pemerintah eksekutif AS ingin disetujui kenaikan batas utangnya, mereka atau pemerintah eksekutif ini harus memotong anggarannya hingga 4,5 triliun dolar Amerika Serikat untuk kenaikan batas utang sebanyak 1,5 triliun dolar. Dengan kenaikan ini diperkirakan AS akan bertahan hingga April 2024. Sebagai catatan, batas utang AS saat ini mencapai 31,4 triliun dolar. Konsep batas utang dan kebuntuan seperti ini mungkin tidak familiar di negara lain, tapi dalam sistem politik Amerika Serikat, pemerintah eksekutif harus meminta persetujuan dari badan legislatif, dalam hal ini Kongres Amerika Serikat, untuk menambah pinjaman uang. Menteri Keuangan AS Janet Yellen kembali menegaskan bahwa kemungkinan pada tanggal 1 Juni mendatang AS akan kehabisan uang untuk membayar utang-utangnya, dan jika tak punya uang maka AS tidak akan bisa membayar uang pensiun, kemungkinan menahan dan memotong gaji pegawai negeri, dan juga menunda pembayaran bunga. Ini akan jadi salah satu indikator gagal bayar utang yang bisa berdampak besar pada ekonomi Amerika Serikat yang saat ini kita ketahui memang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dalam pernyataan Ketua DPR AS Kevin McCarthy pada Rabu lalu, ia yakin bahwa negosiasi batas utang AS ini akan tercapai pada hari Minggu waktu setempat ketika Presiden Biden menyelesaikan lawatan ke luar negerinya yang dipersingkat, dan kali ini hanya ke Jepang untuk KTT G7 saja. Oke. Virginia, lalu bagaimana dengan reaksi pasar dan warga sejauh ini? Apakah ada optimisme di sana? Beberapa sektor pasar finansial mulai mengambil ancang-ancang untuk kemungkinan terburuk. Sejumlah analis dari berbagai pasar keuangan itu mempertimbangkan opsi terburuk jika nanti Amerika Serikat itu gagal bayar utang, namun cukup optimis bahwa jika gagal bayar utang pun kondisinya tidak akan seburuk krisis sebelumnya. Bagi Amerika Serikat sendiri saat ini dengan tingkat inflasi yang berada di titik 4,9%, ini cukup melegakan bagi warganya dibandingkan tahun lalu. Kita bicara ekonomi praktisnya ya, tapi dengan suku bunga yang tinggi untuk kredit, dan jika AS gagal bayar utang, tentu ini akan berdampak pada tingginya biaya untuk meminjam uang untuk kredit mobil ataupun rumah. Selain itu ada kekhawatiran juga terkait ketenaga kerjaan. Dari analisa Moody Analytics memprediksi tingkat pengangguran di AS akan naik ke titik 5% jika ekonomi AS berkontraksi barang 0,5% saja. Tapi untuk saat ini kami akan masih terus memantau bagaimana jalannya negosiasi, paling tidak hingga hari Minggu di Amerika Serikat. Oke. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan dari Washington DC, Amerika Serikat.